Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Dalam soal ini ada seorang bayi laki-laki yang berusia 7 bulan dibawa ke posyandu untuk penimbangan rutin. Kemudian bidannya memberikan suplementasi kapsul vitamin A. Vitamin A diberikannya pada bulan apa, teman-teman? Iya, betul. Vitamin A diberikan pada bulan Februari dan Agustus ya. Nah, sekarang bagaimana pemberian dosisnya? Ya, ada yang Februari Oktober ya. Ada yang Februari Oktober, yang Februari Agustus. Tapi kalau secara program itu Februari Agustus sebenarnya. Dosis kalau dia usianya kurang dari 2 sampai dengan 12 bulan, 2 bulan sampai dengan kurang dari 12 bulan, itu dosisnya adalah 100.000 international unit. Kalau dia lebih dari sama dengan 12 bulan, oh ya 6 bulan. Kalau 12 lebih dari sama dengan 12 bulan, 200.000 international unit ya. Nah, selain vitamin A yang diberikan pada bulan Februari dan Agustus, kondisi apa lagi yang membutuhkan vitamin A? Untuk anak ya, kalau untuk dewasa kan di nifas, tapi kondisi lain pada anak apa? Kondisi lain pada anak yang membutuhkan suplementasi vitamin A? Ya, betul. Yang butuh vitamin A itu adalah jika dia ada campak ya. Tuh, jangan lupa di MTBS. Terus lanjut kita ke soal berikutnya. Di sini ada, nah ini juga teman-teman banyak yang salah ya jawabannya ya. Coba saya lihat dulu. Iya, banyak yang salah ini jawabannya. Coba. Bidan mengumpulkan beberapa kader untuk memberikan edukasi tentang nutrisi dan personal hygiene. Di sini tuh ceritanya dia lagi dinas di desa yang lagi kena bencana dan ibu hamil ini tinggal di tenda penampungan. Bidan kemudian mengumpulkan beberapa kader untuk memberi edukasi tentang nutrisi dan personal hygiene. Apakah di sini edukasinya sudah diberikan? Apakah bidannya yang memberikan edukasi tentang nutrisi dan personal hygiene? Bukan ya, di sini bukan bidannya yang memberikan edukasi. Bidannya meminta kader untuk memberikan edukasi tentang nutrisi dan personal hygiene. Bidan meminta kader. Ya, berarti di sini ada proses apa, teman-teman? Kalau bidan bekerja sama dengan kader untuk memberikan edukasi, ada proses apa di situ? Ada proses kerjasama tim atau kolaborasi dengan tim. Nah, berarti ini adalah peran bidan sebagai apa kalau kita berkolaborasi, bekerja sama dalam tim? Iya, berarti ini perannya adalah pengelola, ya. Jadi, teman-teman, kadang-kadang memang opsi jawaban itu mengecoh, tetapi prinsipnya tetap kembali pada apa yang sudah kita pelajari di awal ya. Peran sebagai pelaksana itu berhubungan dengan pemberian asuhan, sebagai pendidik itu adalah ketika kita memberikan penyuluhan secara langsung, kemudian sebagai pengelola itu adalah ketika kita bekerja sama dalam tim atau berkoordinasi atau kita berkolaborasi dengan tim lain untuk menjalankan sebuah program. Tuh, jadi jangan terkecoh ya dengan opsi jawabannya. Kapan sih kita bilang bidan itu berperan sebagai penggerak atau community leader? Nah, kita sebut bidan itu bekerja sebagai penggerak atau community leader itu adalah ketika kita misalnya mengembangkan sebuah program yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Nah, di sini kan lebih pada bidannya sudah jelas bentuk tindakannya gitu ya. Kalau misalnya dalam soalnya
Bidan mengajak masyarakat untuk mengembangkan program kesehatan di wilayah kerjanya. Nah, itu bisa penggerak. Tapi di sini karena jelas dia berkolaborasi atau bekerja sama dengan tim gitu. Nah, itu lebih kepada peran pengelola. Ya. Udah. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman ingat lagi poin-poin dari masing-masing perannya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam soal ini ada seorang perempuan yang dia datang untuk pemasangan implan. Lalu setelah dilakukan insersi dan penarikan trokar, tampak satu ujung kapsul yang menonjol. Jadi di sini kita sudah memasukkan kedua batang implannya gitu ya. Tetapi ternyata ketika kita melepaskan trokar, kita akan menyelesaikan proses pemasangan, ada tampak satu ujung kapsul yang menonjol. Nah, di sini saya lihat teman-teman justru lebih banyak yang menjawab A. Akan tetapi ini kurang tepat. Kenapa ya yang A jadi salah? Apa yang akan terjadi kalau teman-teman melakukan opsi yang A? Nah, gini, sekarang kalau misalnya ini ada dua batang implan, ternyata setelah kita baru selesai pasang, satu batangnya keluar. Kalau satu batangnya keluar, ini kan berarti dia sudah on. Ya, sudah on, sudah terkontaminasi. Maka jangan kita masukkan kembali. Karena kalau kita masukkan kembali, itu artinya dia sudah terkontaminasi dan meningkatkan risiko infeksi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah merosot, terus kita dorong lagi ke dalam, maka ini area yang bekas pemasangan yang merosot itu sebenarnya dia sudah longgar areanya. Kalau kita paksa masukkan kembali, ujung-ujungnya dia pasti tetap akan keluar karena area jaringannya sudah longgar, gitu ya. Justru kita akan memaksakan gitu ya si trokar itu masuk, dia bakalan tetap terus akan keluar teman-teman. Jaringannya itu tidak bisa lagi memegang si kapsul implannya gitu, atau batang implannya itu sudah tidak terpegang lagi oleh jaringannya karena dia sudah longgar. Nah, karena itu jawaban yang lebih tepat itu adalah kita cabut kapsul yang terlepas kemudian kita pasang di sebelah di bekas pemasangan kapsul yang lama. Jadi bukan dipasang di tempat yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita buat tempat pemasangan baru yang tidak jauh dari lokasi pemasangan yang lama gitu. Karena ada dua risikonya kalau kita paksa masuk lagi, infeksi dan juga jaringan pemegang si kapsul itu sudah longgar. Iya betul, jadi implan yang tadi sudah keluar itu harus kita ganti dengan yang baru. Jadi bukan berarti implan yang keluar itu kita masukkan di tempat yang berbeda, itu enggak ya. Kita pasang kapsul implan yang baru di tempat yang berbeda gitu. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Untuk soal ini soal di kehamilan ya. Jadi ada seorang perempuan yang dia datang untuk pertama kalinya ke PMB, tidak haid selama 2 bulan. Hasil pemeriksaan PP testnya positif. Berarti ini adalah karena dia sudah hamil, berarti ini adalah ANC yang pertama gitu kan ya. Nah, apa sih fokus asuhan kita pada ANC yang pertama? Ini tabel ini ya, jangan dilupakan juga tabel ini karena dia pasti banget ini keluar dari tahun ke tahun, 2020, 2021, 2022 itu keluar ini. Jadi jangan dilupakan fokus asuhan untuk di masing-masing trimester. Untuk di trimester 1, fokus asuhan kita adalah menjalin hubungan saling percaya, mendeteksi adanya komplikasi. Berarti ini benar ya. Mendeteksi adanya komplikasi, bukan kelainan letak, itu di trimester 3. Identifikasi pertumbuhan janin, itu nanti bisa di trimester 2, bisa di trimester 3. Adaptasi penerimaan kehamilan, tetapi dalam soal tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa ibu memiliki masalah psikologis dengan kehamilannya, jadi kita bisa eliminasi.
pencegahan emesis gravidarum itu tidak ada dalam fokus asuhan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C sesuai dengan fokus asuhan di trimester 1, yaitu membangun hubungan saling percaya atau menjalin hubungan baik. Coba diingat lagi ya, trimester 1 menjalin hubungan baik, deteksi komplikasi, dan deteksi dini serta pengobatan anemia. Trimester 2 deteksi hipertensi, kemudian deteksi gemeli, infeksi pada organ reproduksi, dan saluran perkemihan. Serta kita menentukan jumlah janin di situ ya, karena dia ada identifikasi gemeli di trimester 2. Kemudian di trimester 3 itu fokus asuhan kita adalah mengenali adanya kelainan letak dan presentasi serta memantapkan rencana persalinan. Nah, itu poin-poinnya ya untuk fokus asuhan pada masing-masing trimester.